Setelah Xiaoyan mendapatkan teknik penciptaan api versi sempurna yang disembunyikan iblis hantu, dia lalu membuka beberapa kotak yang tersisa dan menemukan sebuah manik merah menyala, yang tidak lain adalah sebuah inti-core dari Magical Beast tingkat tinggi. Menurut Tetua Sukian, inti-core ini seharusnya berasal dari mayat Magical Beast tingkat 7, yang kekuatannya bisa dikatakan setara dengan seorang elit Dozong. Magical Beast setingkat ini sudah memiliki kecerdasan seperti manusia, dan pada umumnya mereka akan menghancurkan inti-core mereka sendiri jika terjebak dalam pertempuran hidup dan mati. Oleh sebab itu, sangat jarang orang bisa mendapatkan inti-core dari seekor Magical Beast tingkat tinggi. Tak disangka iblis hantu ternyata benar-benar menyimpan benda berharga ini. Xiaoyan lantas membuka kotak terakhir dan menemukan sebuah gulungan berisi teknik langka yaitu Sky Demon Wayang. Tatapan Xiaoyan pun seketika menegang sambil membuka gulungan itu secara perlahan. Keterampilan ini merupakan sebuah teknik boneka yang telah diwariskan dari zaman kuno. Untuk bisa menyempurnakan teknik boneka ini, seseorang pun harus mengumpulkan 3 bahan utama, yaitu mayat, roh, dan juga inti-core. Selain itu, Demon Wayang sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Sky Ground dan terakhir Man. Perbedaan kekuatan di antara mereka ditentukan oleh bahan serta api yang digunakan selama proses pembuatan. Bisa dikatakan boneka ini adalah sebuah senjata mematikan tanpa emosi sedikit pun. Keterampilan ini secara alami memberikan ketertarikan tersendiri bagi Xiaoyan. Jika dia berhasil menyempurnakan satu, maka dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya. Setelah memikirkan hal itu, Xiaoyan kemudian menunjukkan gulungan tersebut kepada Tetua Sukian dan yang lainnya. Keterkejutan pun sontak terlintas di wajah mereka setelah membaca gulungan yang diberikan oleh Xiaoyan itu. Tetua Sukian lalu menatap ke arah Xiaoyan dan mengatakan, "Keterampilan boneka ini adalah sesuatu yang pernah aku lihat di buku kuno. Namun aku belum pernah sekalipun melihat metode pemurniannya. Tak disangka iblis hantu ternyata benar-benar mengoleksi metode kuno ini. Sangat mungkin kalau inti-core tingkat 7 yang kita temukan sebelumnya adalah sesuatu yang dipersiapkan iblis hantu untuk menyempurnakan Sky Demon Puppet." Setelah mengatakan itu, Tetua Sukian lantas mengembalikan gulungan tersebut kepada Xiaoyan. Bagaimanapun teknik mengerikan semacam itu tidak akan bagus jika sampai muncul di akademi. Dan menurutnya akan lebih cocok kalau teknik ini dipelajari oleh Xiaoyan, yang tidak lama lagi akan menjelajahi dataran tengah. Xiaoyan pun sangat berterima kasih kepada Tetua Sukian atas pemberian itu dan segera menyimpannya. Sejak awal Xiaoyan memang sangat tertarik dengan teknik boneka tersebut. Terlebih dia juga sudah memiliki ketiga bahan yang diperlukan sehingga peluang keberhasilannya sangatlah besar. Setelah mengosongkan gudang penyimpanan Demon Flame Valley secara menyeluruh, Xiaoyan beserta kelompoknya pun akhirnya kembali ke Akademi Dalam. Pada saat ini ada begitu banyak hal yang perlu dilakukan oleh Xiaoyan. Terutama dia harus secepatnya menyempurnakan pil penguat jiwa dalam 10 hari ke depan. Jika tidak, roh Yao Tian benar-benar akan menyebar sepenuhnya. Selain itu, Xiaoyan jelas tahu keuntungan apa yang akan dia dapatkan setelah Yao Tian pulih nanti. Pada saat itu, Xiaoyan akan mendapatkan bantuan besar ketika berhadapan dengan Aula Jiwa. Bagaimanapun, fraksi misterius ini pasti memiliki banyak ahli kuat setingkat Douzun ke atas. Singkat cerita, Xiaoyan lantas pergi dan mulai mengumpulkan bahan-bahan obat yang diperlukan. Di situ dia berniat untuk memurnikan sebuah pil tingkat 5 yang bernama Soul Saliva Cultivation. Meskipun bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil ini cukup langka, tetapi Xiaoyan tidak perlu lagi merasa bingung karena adanya bantuan dari akademi. Setelah berhasil mengumpulkan semua bahan-bahan, Xiaoyan kemudian mengeluarkan kuali obat miliknya dan bergegas memulai proses pemurnian. Tak terasa proses penyempurnaan ini pun sudah berlangsung selama 5 hari penuh. Dan akhirnya sebuah cairan yang memancarkan cahaya zamrud pun keluar dari dalam kuali. Xiaoyan perlahan menghela nafas lega ketika melihat cairan tersebut berhasil disempurnakan. Dia lalu membiarkan cairan itu terserap ke dalam cincin yang ditempati oleh Yao Tian. Begitu Soul Saliva Cultivation terserap ke dalam, Xiaoyan pun mampu merasakan roh yang telah tertidur perlahan-lahan mulai terbangun. Tak lama setelah itu, Yao Tian pun akhirnya terbangun. Dia benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkannya. Namun karena kondisinya masih terlalu lemah, Xiaoyan menyarankan agar Yao Tian lebih baik istirahat terlebih dahulu dan tidak perlu terburu-buru untuk memurnikan avatar spiritual milik pelindung Xuan.
Setelah proses panjang itu berakhir, Xiaoyan lalu berjalan keluar untuk mencari udara segar. Tetapi begitu dia membuka pintu, terlihat ada Xiaoli yang sedang mondar-mandir. Xiaoyan pun lantas bertanya, "Kakak kedua, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Xiaoli pun buru-buru menghampiri Xiaoyan. Dengan ekspresi serius, dia lalu memberitahu kalau kondisi dokter peri kecil saat ini terlihat sangat aneh, sehingga Xiaoyan harus secepatnya datang untuk memeriksanya. Pada saat Xiaoyan bergegas menuju kediaman dokter peri kecil, dia menemukan kalau tempat itu benar-benar sudah disegel oleh sebuah cahaya penghalang yang diciptakan oleh beberapa tetua akademi. Begitu melihat kedatangan Xiaoyan, para tetua pun merasa lega dan mengatakan kalau tetua Suqian sudah menunggunya di dalam. Xiaoyan pun buru-buru masuk sambil melindungi tubuhnya dengan api hijau giok, dikarenakan gas beracun telah menyebar di seluruh kediaman itu. Sesampainya di dalam, Xiaoyan pun bertemu dengan tetua Suqian dan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tetua Suqian pun menjawab kalau dia juga tidak begitu memahami situasi saat ini. Hanya saja sebelumnya seorang tetua mengatakan kalau tempat ini tiba-tiba memancarkan gas beracun hingga menyebabkan beberapa murid tidak sadarkan diri. Pada awalnya aku berniat masuk untuk menyelidiki, akan tetapi gas beracun yang menyebar terlalu padat dan sangat berbahaya. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengurung tempat ini sambil menunggu kedatanganmu. Kegelisahan pun sontak menyebar di wajah Xiaoyan. Dia lalu pamit kepada tetua Suqian dan bergegas memasuki ruangan untuk memastikan keadaan dokter peri kecil. Sebelum pergi, Xiaoyan meminta tetua Suqian agar memperketat penjagaan di tempat ini dan jangan biarkan siapapun masuk. Tetua Suqian pun hanya bisa berharap Xiaoyan akan kembali dengan selamat. Beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan dari api surgawi sehingga peluang terjadinya kecelakaan akan semakin kecil. Setelah melewati beberapa lapisan gas beracun yang sangat tebal, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menemukan dokter peri kecil yang saat ini tengah meringkuk kesakitan di atas tempat tidurnya. Terlihat di situ kabut beracun terus mengalir keluar dari tubuhnya tanpa henti. Begitu menyadari kehadiran Xiaoyan, dokter peri kecil pun perlahan membuka kedua matanya. Sambil menahan rasa sakit, dia lalu mengatakan kepada Xiaoyan kalau tubuh racun mematikan tampaknya akan segera meletus. Meskipun sejak awal Xiaoyan sudah mengantisipasi kejadian ini, tetapi wajahnya masih saja dipenuhi kesedihan ketika melihat kondisi yang dialami dokter peri kecil. Tentu saja semua ini bisa terjadi karena beberapa waktu terakhir dokter peri kecil selalu memaksakan diri dan melepaskan segel racun berulang kali, hingga akhirnya periode ledakan tubuh racun pun menjadi jauh lebih cepat. Xiaoyan lalu menggenggam tangan dokter peri kecil dengan lembut sembari menyalurkan api hijau giok ke dalam tubuhnya. Semua itu dia lakukan untuk memeriksa kondisi tubuh bagian dalam. Ekspresi Xiaoyan pun tampak menegang setelah mengetahui kalau racun mematikan telah menyebar ke seluruh tubuh dokter peri kecil. Jika racun ini sampai masuk ke dalam otaknya, maka kesadaran dokter peri kecil secara alami akan menghilang. Dengan kata lain, pada saat itu tubuh racun mematikan akan benar-benar meletus. Tentu saja dokter peri kecil sudah memahami akan hal ini. Oleh karena itu, dia pun berterima kasih kepada Xiaoyan karena sudah menjadi sosok teman paling berharga di dalam hidupnya. Jika nanti tubuh racun meletus, dia berharap Xiaoyan tidak akan menahan diri dan melakukan segala cara untuk mencegah terjadinya malapetaka bagi semua orang. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun sontak berteriak marah dan meyakinkan dokter peri kecil kalau dia pasti akan menyelamatkannya. Hanya saja saat ini Xiaoyan masih kekurangan satu bahan untuk bisa menekan tubuh racun sepenuhnya. Di saat kegelisahan serta kekhawatiran ini terus memenuhi isi pikiran Xiaoyan, suara Yao Tian pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Tidak disangka aku bisa melihat tubuh racun mematikan ini untuk yang kedua kalinya dalam hidupku." Sukacita pun segera melonjak di hati Xiaoyan ketika mendengar kata-kata Yao Tian. Dia lalu bertanya, "Tuan Yao, apakah kau memiliki sebuah metode yang dapat menekan tubuh racun mematikan ini?" Yao Tian pun lantas sedikit tertawa dan mengatakan, kalau semua orang dari generasi lama pasti mengenal istilah tubuh racun, serta kesulitan untuk menyembuhkannya. Beruntung di masa lalu Yao Tian memiliki seorang teman dengan kondisi yang sama, hingga akhirnya dia pun berhasil menemukan sebuah metode yang cukup efektif. Meskipun begitu, metode ini hanya bisa digunakan sekali dan memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Dan metode ini disebut dengan sebutan segel api sepanjang hari. Setelah mengatakan itu, Yao Tian lalu mengajarkan Xiaoyan cara menggunakan segel tersebut. Walaupun segel ini tidak bisa menekan tubuh racun selamanya, tetapi Xiaoyan yakin 3 tahun adalah waktu yang cukup baginya untuk menemukan bahan terakhir yang diperlukan.
Setelah berhasil memahami metode ini sepenuhnya, Xiaoyan lalu menatap dokter peri kecil dan mengatakan kalau dia menemukan sebuah cara untuk menekan tubuh racun. Namun selama metode ini berlangsung kau harus melepaskan seluruh pakaianmu. Waduh, ini mah namanya mencari kesempitan dalam kesempatan guys ya. Wajah dokter peri kecil pun seketika memerah ketika mendengar persyaratan itu. Namun karena ini dilakukan demi keselamatannya, dia pun akhirnya mulai melepaskan pakaiannya di hadapan Xiaoyan. Tentu saja sebagai lelaki perkasa, Xiaoyan tampak terganggu dengan keindahan yang ada di depan matanya itu. Oleh sebab itu, dia pun berusaha keras untuk mengendalikan pikiran serta hasrat di dalam dirinya. Xiaoyan kemudian meminta dokter peri kecil untuk berbaring. Dia lalu mengeluarkan api hijau giok dari ujung jari dan bergegas menekan titik khusus yang terletak di antara leher dan dua gunung kembar dokter peri kecil. Titik hijau pun perlahan muncul tepat di mana jari Xiaoyan mendarat. Tak sampai di situ, Xiaoyan kemudian lanjut menggerakkan jarinya sesuai dengan pola dari Skyfire Seal dengan sangat hati-hati. Pada awalnya dokter peri kecil merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun setelah beberapa garis api yang ditinggalkan Xiaoyan menyebar, dia pun mulai terbiasa dengan perasaan terbakar itu. Akan tetapi begitu Xiaoyan mempercepat gerakan tangannya, perasaan aneh di dalam tubuh dokter peri kecil kini menjadi jauh lebih jelas. Rasa sakit yang awalnya dia rasakan tampaknya telah berubah menjadi kenikmatan yang tidak biasa. Hingga akhirnya sebuah erangan kecil pun diam-diam keluar dari dalam mulutnya. Xiaoyan pun berusaha keras menahan diri sambil melanjutkan pembentukan segel. Seiring berjalannya waktu, kabut beracun yang keluar pun semakin tebal dan terus menerkam Xiaoyan. Jika hal ini berlangsung lebih lama, takutnya Xiaoyan tidak akan mampu bertahan meskipun dia mendapatkan perlindungan dari api surgawi sekalipun. Oleh sebab itu, Xiaoyan pun kembali mempercepat proses membentukan segel sebelum kekhawatiran itu benar-benar terjadi. Selang beberapa waktu, formasi segel itu pun akhirnya berhasil dibentuk. Xiaoyan pun bergegas mengaktifkan mantra segel untuk menekan tubuh racun secepat mungkin. Selama proses ini berlangsung, gas beracun yang melonjak perlahan mulai mengikis api hijau giok di permukaan tubuh Xiaoyan. Beruntung tepat sebelum korosi ini menyebar, tubuh dokter peri kecil pun berhenti mengeluarkan racun dan akhirnya kembali ke kondisi normal. Dengan ini tubuh racun mematikan pun sekali lagi berhasil disegel. Di situ dokter peri kecil lantas segera menyerap kembali gas beracun yang tersebar ke dalam tubuhnya. Namun siapa sangka gas beracun yang diserap ini ternyata memberikan keuntungan yang sangat besar bagi dokter peri kecil. Bahkan saat ini kekuatannya telah meningkat drastis dan berhasil menerobos bintang 5 Douzong. Setelah berhasil menyelesaikan kekacauan yang terjadi, dia lalu menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan yang saat ini terbaring pucat di tempat tidur. Tampaknya selama proses penyegelan terjadi, beberapa racun telah berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Dokter peri kecil yang merasa khawatir lantas mencium bibir Xiaoyan dengan penuh kelembutan. Hingga akhirnya racun di dalam tubuh Xiaoyan pun secara perlahan mulai mengalir dari mulut mereka dan dipindahkan kembali ke tubuh dokter peri kecil. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 88 part 2-nya. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan Mimin kerjakan secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.